Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andre Kristian Kanal dan di video ini saya akan melakukan PR review terhadap laporan milik teman saya yaitu Muhammad Ilham yang membahas Kotlin in Action, khususnya pada pengenalan dasar Kotlin, karakteristik utamanya, serta relevansinya dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, jadi secara umum laporan Ilham ini membahas isi chapter 1 dari buku Kotlin in Action. Nah, di bagian pendahuluan, itu Ilham menjelaskan latar belakang mengapa Kotlin penting untuk dipelajari, terutama karena Kotlin ini hadir sebagai bahasa modern yang dapat menjawab beberapa keterbatasan Java, seperti sintaks, yang cenderung panjang dan potensi error seperti null point, exception. Nah, menurut saya bagian awal ini sudah cukup jelas karena langsung memberikan gambaran kenapa Kotlin menjadi relevan di dunia pemrograman, apalagi setelah mendapat dukungan resmi dalam pengembangan Android. Nah, setelah itu laporan punya Ilham ini masuk ke pembahasan inti mengenai karakteristik dan filosofi Kotlin. Nah, pada bagian ini Ilham itu menjelaskan 4 karakter utama Kotlin, yaitu pragmatis, ringkas, aman, dan interoperable. Nah, menurut saya ini merupakan inti penting dari laporannya. Karena dari sinilah pembaca ataupun kita ini bisa memahami identitas Kotlin sebagai bahasa pemrograman modern. Nah, Kotlin itu dijelaskan sebagai bahasa yang dibuat untuk kebutuhan praktis, memiliki sintaks yang lebih singkat dan lebih aman dari error umum, dan juga dapat bekerja dengan sangat baik bersama Java. Nah, di penjelasan punya Ilham ini menurut saya sudah cukup kuat dan mudah dipahami. Nah, masih di bagian yang sama tadi di karakteristiknya, itu Ilham juga menjelaskan Kotlin itu tidak hanya digunakan untuk Android. Nah, jadi dalam laporan ini disebutkan Kotlin juga dapat digunakan untuk server side dan Kotlin multi platform. Nah, selain itu ada juga penjelasan tentang bagaimana Kotlin dikompilasi menjadi bytecode dan tetap berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Jadi menurut saya pembahasan ini bagus karena menunjukkan eh, bahwa Kotlin itu punya cakupan yang luas dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Nah, jadi untuk berikutnya ini Ilham. Nah, Ilham menjelaskan bahwa Kotlin ini dirancang sebagai bahasa multi paradigma. Jadi artinya Kotlin ini mampu menggabungkan pendekatan objek oriented dan functional programming dalam satu bahasa. Nah, menurut saya bagian ini penting karena menunjukkan bahwa Kotlin tidak kaku dalam satu gaya pemrograman saja, tapi memberikan fleksibilitas kepada pengembang untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi pembahasan ini membuat laporan punya Ilham ini terasa lebih lengkap karena tidak hanya berhenti pada definisi Kotlin, tetapi juga menjelaskan bagaimana Kotlin ini bekerja dalam praktek. Nah, kalau berbicara tentang kelebihan laporan punya Ilham ini, menurut saya yang pertama itu alurnya cukup runtut dari pendahuluan, karakteristik Kotlin, ekosistem sampai penutup. Jadi semuanya itu disusun dengan urutan yang jelas. Nah, hal ini yang bikin laporan punya Ilham itu enak diikuti dan tidak terasa meloncat-loncat. Nah, untuk ukuran laporan punya Ilham ini sudah menjadi nilai plus karena menunjukkan bahwa Ilham sudah berusaha menyusun gagasan secara sistematis. Lalu untuk yang kedua itu, laporan punya Ilham ini tidak hanya berhenti pada deskripsi materi, tetapi juga mencoba memberikan opini ilmiah. Nah,
Kayak di sini. Nah, di bagian sini itu Ilham membahas bahwa sintaks Kotlin itu yang ringkas dapat mengurangi cognitive load atau beban mental saat membaca kode. Lalu sistem no safety itu se dipandang sebagai standar rekayasa perangkat lunak modern karena mampu mengurangi potensi kesalahan pada tahap runtime. Runtime. Nah, menurut saya bagian ini tuh cukup menarik karena membuat laporan itu terasa lebih analitis, bukan hanya sekedar merangkum isi buku. Oke, selain itu, nah, laporan ini juga punya nilai tambah karena membandingkan isi buku dengan video Kotlin in 100 seconds. Nah, jadi sih saat membahas bagian ini, tampilkan halaman yang berisi sebab analisis perbandingan materi dengan temuan utama, yaitu bagian secara insight ilmiah. Nah, menurut saya ini merupakan langkah yang bagus karena Ilham mencoba melihat materi dari dua media yang berbeda, yaitu buku diposisikan sebagai sumber yang lebih mendalam dan konseptual, sedangkan video itu lebih cepat, visual, dan efektif untuk memberikan gambaran umum. Jadi, ada usaha untuk memperluas secara pandang pembaca terhadap materi Kotlin. Tapi sebagai peer review, tentu ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa diperbaiki. Contoh, yang pertama laporan ini masih terlalu dominan menampilkan sisi positif Kotlin. Jadi hampir seluruh isi laporan ini menekankan bahwa Kotlin itu ringkas, aman, fleksibel, dan efisien. Padahal supaya lebih seimbang, laporan ini bisa menambahkan sedikit pembahasan tentang tantangan Kotlin. Misalkan kayak kurva belajar bagi pemula atau kebutuhan adaptasi bagi pengembang yang sebelumnya sangat terbiasa dengan Java. Nah, saat yang kedua itu beberapa pembahasannya itu masih terasa cukup umum dan eh, belum banyak didukung contoh teknis yang konkret. Misalnya saat menjelaskan no safety atau smart cache atau interoperabilitas dengan Java itu bisa lebih kuat argumennya kalau Ilham itu menambahkan potongan kode singkat. Nah, jadi dengan begitu pembaca seperti kita tidak hanya memahami konsep secara teori, tapi bisa juga melihat penerapannya secara langsung. Nah, jadi menurut saya ini penting karena topik yang dibahas adalah bahasa pemrograman. Nah, lalu juga ada catatan dari sisi format penulisan. Penomoran bab pada bagian akhir itu terlihat belum sepenuhnya konsisten. Sebenarnya itu tidak terlalu mempengaruhi isi utama, tapi dalam laporan akademik itu kerapian struktur tetap profesional dan sistematis. Nah, jadi kalau saya simpulkan, laporan punya Ilham ini itu sudah cukup baik dan menunjukkan pemahaman yang bagus terhadap chapter 1 di buku Kotlin in Action. Nah, jadi kelebihan utamanya itu ada pada alur pembahasan yang runtut, isi yang informatif, adanya opini ilmiah, dan usaha membandingkan materi buku dengan video pendukung. Sedangkan tadi itu kekurangannya itu ada pada belum kuatnya dari sisi kontra, terus minimnya contoh teknis dan struktur penulisan yang masih bisa dirapikan lagi. Nah, jadi secara keseluruhan itu saya menilai kalau laporan punya Ilham ini layak diapresiasi karena sudah informatif, sudah cukup analitis dan relevan dengan materi pembelajaran. Jadi misal nanti eh, kalau ada laporan lagi itu bisa ditambahkan contoh teknis serta kritik yang lebih seimbang. Jadi kualitas dari laporannya itu jadi lebih kuat. Sekian, terima kasih.